Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi buat anak-anak kami semua. Kali ini kita melanjutkan materi kita di mata pelajaran PKK. Di pertemuan ke-13 ya, di pertemuan ke-13 kemarin atau pada tanggal 15 Februari 2021 Anda sudah belajar ya, dan kita sudah membahas menjelaskan panjang lebar tentang membuat gambar kerja produk perangkat keras dan juga yang gambar kerja user interface dan kaitannya dengan produk perangkat keras, dan juga untuk prinsip-prinsip dasar user interface. Saya harap di pertemuan kali ini, di materi-materi yang sebelumnya Anda pahami dan mengerti, karena dalam materi yang ke-14 ini atau pertemuan ke-14 ini kita hanya melanjutkan materi pada pertemuan ke-13. Oke, sebelum kita memulai proses belajar mengajar kita, alangkah baiknya kita menyerahkan seluruh jiwa raga kita ke dalam Tuhan Yang Maha Esa. Bapak mengajak kita semua untuk berdoa sejenak. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih untuk anak-anak kami semua yang kelas 11 TKJ untuk mata pelajaran PKK. Kita belajar pagi ini yaitu pada nomor 2 ya. Nomor 2 di mana di situ adalah aplikasi yang bisa digunakan dalam membuat gambar kerja user interface. Ya, ada beberapa juga ya yang digunakan untuk membuat gambar kerja untuk user interface. Ada nanti kita bahas berikut ini secara detail, dan Bapak akan mengajak kita untuk selalu konsisten, selalu memahami dan belajar materi yang baru ini. Yang dimana di sini di nomor 2 itu ada beberapa aplikasi ya, ada beberapa aplikasi yang digunakan oleh desainer untuk membuat user interface ya. Apa itu? Salah satunya adalah Sketch app ya. Mungkin Anda sudah tahu juga dan bisa melihat dari aplikasi yang lain, bisa mendownload dan membaca juga di berbagai media sosial. Apa saja sih yang digunakan untuk membuat user interface? Bukan hanya ini saja. Yang bagian A ini, Adobe XD ini bukan juga, masih banyak lagi. Yang salah satunya kita bahas disini Sketch app. Pada awalnya kemunculan Sketch app masih belum banyak yang menggunakan. Namun belakangan ini banyak yang pihak menggunakan. Kebanyakan pengguna Sketch app merupakan pindahan dari Photoshop. Namun software ini hanya terdapat pada sistem operasi Mac atau tidak pada Windows. Itu kelebihan atau kelemahannya. Ya. Dulu di para desainer yang kerja di user interface, mereka dominan menggunakan Sketch app, tapi sekarang sudah pindah ke Photoshop. Ini hanya terdapat pada sistem Mac, itu kelemahannya, dan tidak pada Windows. Yang kedua adalah Adobe XD. Apa itu Adobe XD? Adobe tidak ingin kalah dengan aplikasi Photoshop, sehingga mengeluarkan produk terbaru yang hanya berfokus untuk user interface design, yaitu Adobe XD. Experience Design software ini terdapat di sistem operasi Windows atau Mac. Di sini juga ada perbedaannya ya, perbedaan dari Sketch app dengan Adobe XD. Yang dimana tadi Adobe XD ini ada Experience Design, ya itu. Kemudian dapat ditemui di Windows atau Mac. Sedangkan yang tadi Sketch app hanya terdapat pada sistem Mac. Yaitu perbedaannya.
Sekarang kita masuk atau menjelaskan bagian-bagian dari desain yang digunakan untuk membuat user interface. Yang berikutnya adalah Figma. Figma itu adalah aplikasi online. Ya, banyak sekali aplikasi online ya untuk mendesain gambar user interface. Nah, itu banyak pendesain user interface yang menggunakan karena selain lebih ringan dari dalam siaran juga dapat membuat sebuah desain prototype, collaboration, team, meeting, dan tentu masih banyak lainnya yang bisa kamu dapatkan. Itu kelebihan ya. Kelebihan dari kalau kita menggunakan Figma atau app dari Figma ini secara online, tapi digunakan untuk menggambar user interface gitu. Nah, selain dari ketiga itu atau beberapa yang digunakan untuk membuat user interface, itu ada 3 tadi: Sketch app, Adobe XD, dan Figma ya. Nah, sekarang nomor 3 bagaimana ya? Nomor 3 itu dijelaskan bahwa cara menggambar gambar kerja user interface dengan baik. Di sini tujuannya bagaimana untuk menggambar. Ada strategi, ada tips yang disiapkan dalam membuat atau menggambar kerja user interface dengan baik ya. Apa itu yang dibutuhkan? Apa itu karakteristiknya? Yaitu satu, tipsnya itu adalah ketahui karakteristik pengguna Anda. Kita di sini diarahkan bagaimana membaca, bagaimana mengetahui karakteristik pengguna yang kita buat sehingga berkenan di hatinya ya. Jangan buat lembar kerja atau aplikasi yang tidak sesuai dengan keinginan pengguna ya. Nanti bertolak belakang dia dengan hasil yang dikerjakan ya, dimana dalam menggambar gambar kerja user interface, gunakan keahlian ya. Gunakan keahlian dan pengalaman user Anda. Jangan mengikuti desain antarmuka yang sedang tren atau menambahkan fitur baru hanya karena takut dikalahkan dalam kompetisi. Utamakan kebutuhan pengguna agar Anda bisa membuat desain antarmuka atau user interface yang sesuai dengan keinginan pasar. Itu dia. Dia diarahkan di sini untuk mengikuti kemauan atau pengalaman, keahlian kita dalam bidang kita tertentu. Jangan karena kita tidak bisa membuat atau karena kita bisa membuat desain yang baru, kita ikut juga membuat yang baru itu, sehingga bertolak belakang dengan kompetensi ya gitu. Jangan kita itu takut juga dalam menciptakan sesuatu yang kita miliki, bukan karena orang lain dapat kita ikut-ikutan dalam membuatnya juga. Kita menciptakan ide kita sendiri atau gagasan kita sendiri dalam membuat sebuah gambar kerja user interface ini. Ya, itu adalah karakteristik pengguna Anda. Itu caranya ya, tips cara menggambar gambar kerja user interface. Yang kedua adalah pecahkan masalah. Tentunya dalam pemecahan masalah pasti ada sesuatu yang kita butuhkan. Ya, ada sesuatu yang kita butuhkan. Ya, apa itu sesuatu yang kita butuhkan? Adalah kita semampu mungkin untuk mencari masalah dulu. Apa sih kekurangan saya? Apa sih yang perlu saya siapkan dalam membuat kerja gambar user interface ini? Sehingga dengan masalah-masalah yang kita timbul gitu maksudnya, akan
cenderung kita untuk memecahkan atau terfokus pada masalah tersebut. Sehingga masalah yang kita buat atau masalah yang timbul itu akan terpancing kita untuk memecahkannya dengan gagasan atau pengalaman kita sendiri. Ya, di sini ya, di dalam pemecahan masalah, dalam menggambar gambar kerja user interface, Anda tidak perlu berusaha menciptakan hal yang baru. Misalnya jika user ingin memilih item dari sebuah list, sudah ada cara untuk melakukan, misalnya checkbox, yaitu cara yang lain atau pilihan yang lain untuk menciptakan hal yang baru. Tidak bersifat monoton dalam memecahkan sebuah masalah. Yang kemudian adalah tetap konsisten. Mungkin Anda sudah tahu, kemarin itu saya pernah menjelaskan juga tentang konsisten ini. Ya, harus kita itu pendiriannya tetap, harus optimis dalam mengerjakan sebuah masalah. Konsisten, tetap konsisten. Pengguna butuh konsisten, artinya ketika mereka tahu cara melakukan sesuatu, mereka dapat melakukannya kembali. Desain antarmuka interface yang konsisten dapat membantu pengguna mengerti sesuatu akan bekerja, yang pada akhirnya meningkatkan efisien mereka, yaitu untuk tetap konsisten. Sehingga para pengguna dapat terbantu dalam menyelesaikan sebuah masalah. Sehingga apa yang ditingkatkan yaitu kinerja atau efisiensi, kompetensi yang dimiliki oleh pengguna tersebut. Yang kemudian adalah sistem pendukung komputer multimedia. Nah, itu tadi adalah tips ya. Tips dalam menggambar kerja user interface. Mungkin ada 3 tadi itu ya. Yang terakhirnya tadi adalah tetap konsisten. Yang kemudian ada juga D-nya ya. Bagian D ada 4, penempatan layout. Ya, penempatan layout maksudnya di sini adalah kita mendesain sebuah user interface harus sesuai dengan keinginan atau sesuai dengan kebutuhan kita dalam menjalankan sebuah bisnis kita ini. Nah, tujuan pertama dalam membuat desain antarmuka user interface itu tidak disulitkan ya. Tidak disulitkan dalam menjelajah isi website atau aplikasi, sehingga pengguna-pengguna yang lain dapat mengakses dengan mudah ya, dengan mudah apa yang kita buat tersebut. Itu tentang tips dalam menggambar-gambar kerja user interface. Yang kemudian adalah bagian D, pembuatan animasi film kartun dengan komputer multimedia. Mungkin Anda sudah tahu kartun itu apa. Banyak diperagakan sekarang di media sosial maupun di daerah-daerah yang memiliki tradisional dalam acara adat, bisa juga ada acara adat atau ada sesuatu yang terjadi juga sebagai penyambutan juga bisa ya, dalam memperagakan film kartun ini. Tapi kita kebanyakan di sini melihat ya di media sosial. Kebanyakan kita melihat di media sosial jika film kartun itu diperagakan. Ya, film kartun itu merupakan salah satu contoh wujud nyata. Ya, betul. Itu salah satu wujud nyata dari sebuah karya cipta yang menggunakan fasilitas aplikasi komputer bidang multimedia. Nah, itu ingat ya, untuk film kartun ini dia bersifat wujud nyata dan itu hasil dari karya diri sendiri. Aplikasi tersebut dengan jalan berusaha menggabungkan antara gambar, teks, audio, animasi dan video. Ya, itu yang terdapat ya kategori dalam membuat film kartun ini. Harus ada teksnya supaya teks tersebut
dapat dibaca atau dipahami apa sih tujuan. Dengan adanya sebuah teks akan berfungsi untuk memberitahu atau menginformasikan para penonton atau para pengguna yang lain ikut untuk menyaksikan ya film kartun tersebut. Tanpa audio juga itu hampa, dalam memperagakan film kartun ini. Kemudian animasi artinya di sini gerakan. Bagaimana sih gerakan ya? Bagaimana sih acting dalam membuat sebuah film kartun ini sehingga tidak monoton dalam membuat film kartun ini, sehingga para pengguna atau para penonton yang lain ikut dalam menyaksikan atau ikut dalam menonton film yang kita peragakan itu dan juga video. Tentu sesudah ada teks, audio, animasi, kita buat juga dalam bentuk video sehingga dapat diakses oleh orang lain ya gitu. Dengan demikian dapat memodifikasi serangkaian gambar diam dengan demikian serupa sehingga menjadi seperti seolah-olah bergerak ya. Seolah-olah dapat bergerak dan bersuara serta dapat menjadi sebuah susunan cerita yang menarik. Itu dia. Sehingga apa yang kita buat dapat tertarik oleh pengguna yang lain atau para audiens yang lain. Kemudian itu adalah tadi pembuatan animasi ya. Sekarang di nomor 1 itu adalah sistem pendukung komputer multimedia. Ada sistem pendukung dalam membuat film kartun atau dengan alat komputer multimedia. Apa sih itu sistem pendukung komputer multimedia itu? Yaitu harus perangkat kerasnya memadai dan softwarenya juga harus memadai. Itu ya. Tapi di sistem pendukung keputusan ini kita diarahkan untuk mengetahui spek dari perangkat keras yang kita miliki itu, sehingga apa yang kita buat tidak terganggu, tidak terjadi masalah. Karena tanpa adanya software, hardware dalam komputer dalam mengoperasikan seperti yang saya jelaskan tadi adalah film kartun tadi, itu tidak akan mungkin terjadi ya. Bagian A itu adalah sistem perangkat keras atau hardware. Mungkin Anda sudah tahu perangkat keras itu apa. Perangkat keras itu adalah bagian-bagian fisik dari komputer ya. Secara umum hal tersebut merupakan rangkaian elektronik yang disusun sedemikian rupa sehingga dapat mengolah data dan menghasilkan informasi. Sistem perangkat keras ini terdiri dari unit masukan, unit pengolah data, dan juga keluaran. Guna memproses berbagai data yang diperlukan, maka diperlukan perangkat keras tambahan ya. Itu dalam sistem perangkat keras, yaitu gunanya untuk menyimpan, mengolah data, dan mengeluarkan juga hasil dari apa yang kita buat itu. Sehingga di dalam membuat sistem perangkat keras ini diperlukan juga perangkat keras tambahan. Apa fungsinya? Untuk bisa berkolaborasi ya, dan bisa menjadi sebuah pegangan kita untuk membuat sesuatu yang kita inginkan. Itu untuk sistem perangkat keras atau sistem pendukung komputer multimedia, yaitu salah satunya adalah hardware. Kemudian di dalam juga ini sistem hardware ini dibutuhkan berbagai perangkat keras untuk mengolah berbagai data multimedia dengan baik, diantaranya sebagai berikut. Ini adalah tadi komponen-komponen ya dari sistem perangkat keras atau hardware tadi. Yaitu apa sih perangkat keras pengolah data multimedia?
Salah satunya adalah komputer dengan prosesor minimal Pentium 2. Ya. Itu speknya, sehingga komputer kita dapat mengakses. Kalau tidak memenuhi syarat ini, ada 11 ini, 11 dalam membuat sebuah karya tidak memenuhi syarat ini atau spek dari hardware kita, itu tidak akan mungkin. Ya. Kemudian nomor 2 adalah monitor super VGA. Ya, tentu di sini Anda tahu juga monitor super ya. Sekarang ini ada laptop yang speknya tinggi kayak game itu. Kemudian VGA dan VGA card 1 MB. Itu kapasitas kartu memorinya salah 1 MB. Yaitu. Kemudian desktop scanner yang digunakan untuk menciptakan citra digital bitmap. Ya, dalam bentuk bitmap dalam menciptakan citra digital. Itu ringan juga desktopnya. Kalau kita mengkonvert ke bitmap sebuah JPG atau gambar yang kita buat. Kalau dalam bentuk PNG pasti akan resolusinya tinggi, karena memiliki di situ adalah vektornya jelas. Kalau bitmap masih buram. Kemudian RAM-nya harus 64 GB. Harus 64 GB. Kemudian ruang spasi hard disk minimal 1 GB tentu. Kemudian sound card 16 bit yang digunakan untuk perekaman dan memproses berkas suara. Kemudian nomor 8, sepasang speaker aktif yang berfungsi untuk mendengarkan suara digital yang telah dikonversi menjadi suara analog dan kartu suara. Itu untuk spek ke-8-nya, yaitu speakernya berfungsi untuk mendengarkan suara yang dikonvert menjadi suara analog dan kartu suara. Nomor 9 adalah mikrofon elektrik yang berfungsi untuk mengubah gelombang suara analog menjadi getaran listrik suara digital sehingga dapat diproses dengan mudah oleh komputer. Nah, ini juga dibutuhkan dalam mendesain ya, dalam membuat spek dalam perangkat keras. Yang ke-10 yaitu kamera video, digunakan untuk merekam objek gambar video. Ya, di situ ada peralatannya ya, atau komponen dalam hardware ini supaya komputer kita dapat memadai. Kalau tidak ada spek yang ke-11 ini, kita buat sebuah project atau sebuah film kartun seperti tadi, apalagi kalau tidak 3 dimensi ya, ini tidak memungkinkan sekali kalau speknya ini tidak memenuhi. Yang 11 itu video capture atau kartu penangkap gambar video yang berfungsi untuk memasukkan gambar bergerak atau data video ke dalam komputer menjadi video digital. Ya, itu adalah video capture, itu menggambar video untuk memasukkan gambar bergerak atau data video ke dalam komputer menjadi video digital. Sesudah dikonvert tadi atau sudah direkam, nanti kita akan buat video dalam bentuk digital seperti kayak film itu, kayak kaset ya. Bisa kita convert atau kita upload di berbagai media juga. Itu sih hasil dari perangkat keras hardware atau spek dari yang kita butuhkan dalam membuat user interface atau film-film yang berbau tentang multimedia ya. Itu saja pembahasan kita pada pagi ini di pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan di kelas 11 PKJ. Semoga bermanfaat. Sebelum Bapak mengakhiri, saya harap untuk tugas atau kuis pada pagi ini dikerjakan secepat dan tepat waktu. Sekian dan terima kasih. Saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.